Hai, ketemu lagi di channel YouTube Mary Selfie Kitchen. Gimana kalau kita bahas tentang donat yang pakai protein sedang dan protein tinggi, perbedaannya di mana? Tapi pakai yang curah ya, bukan yang kemasan. Nah, langsung aja ya kita mau praktekin. Nah, ini aku pakai tepung curah ya, bukan yang kemasan. Yang satu ada segitiga, yang satunya ada merek Cakra. Nah, gimana hasilnya nanti? Perbedaannya gimana? Langsung aja kita praktekin ya. Nah, ini aku pakai wadah yang berbeda untuk membedakan nanti di saat kita ngadonnya gitu ya. Nah, ini pertamanya aku olah dulu yang pakai tepung segitiga. Pakai cuma 20 sendok aja ya. Jadi kalau teman-teman mau buat banyak tinggal diakumulasikan aja. Nah, nanti nih donatnya tuh gimana hasilnya? Simak videonya, jangan di skip, pantengin, simak baik-baik ya. Dan kalau sekiranya penasaran langsung dipraktekin. Siapa nih dari teman-teman yang setiap bikin donat selalu gagal, selalu bantet gitu ya. Terus ikutin resepnya, ditontonnya, ingat jangan di skip. Nah, ini aku pakai 20 sendok aja yang segitiga. Ingat ya, yang untuk tepung segitiga wadahnya yang bening. Selanjutnya kita pakai yang Cakra. Jadi aku harap teman-teman tuh jangan lagi dibayang-bayangi dengan donat nggak bisa lembut kalau nggak pakai tepung yang ini, bahan yang wah gitu ya. Kali ini kita coba kita kupas, kita bahas tentang tepung protein sedang dan protein tinggi. Ada bedanya segimananya sih gitu ya. Biar enggak penasaran lagi. Nah, ini yang si Cakranya juga aku pakai 20 sendok. Jadi kali ini aku cuma membedakan si merek tepungnya aja ya. Untuk bahan-bahan lainnya semuanya sama. Nah, ini juga sisanya mau aku simpan. Nah, ingat ya teman-teman, yang pakai wadah bening itu yang merek segitiga. Yang Cakra pakai wadah yang merah. Oke ya, diingat ya teman-teman. Nah, ini ya. Selanjutnya aku mau buat adonan raginya dulu ya. Aku pakai 2 butir kuning telur, setengah sendok makan ragi atau 1 sendok teh ragi instan ya. Dan 2 sendok makan gula pasir. Oh iya, airnya sebanyak 120 ml suhu ruang. 1 sendok teh SP. Lalu diaduk sampai semuanya tercampur rata. Kalau sekiranya sudah tercampur rata seperti ini, langsung masukkan saja ke tepung. Nah, pertama ini aku pakai tepung yang di wadah bening ya. Ini yang pakai tepung segitiga. Diaduk sampai tercampur rata atau bisa langsung gunakan mixer untuk mempersingkat waktu ya. Ini aku pakai mixer. Jadi kalau teman-teman mau diulen aja pakai tangan atau mau diaduk pakai spatula boleh. Nah, karena ini aku mau mempersingkat waktu. Jadi aku pakai mixer. Ini aku mix hanya untuk mencampurkan sampai sekiranya tercampur rata. Oh iya nih teman-teman. Biasanya kalau mencampurkan adonan roti pakai mixer sering banget naik gini ya adonannya. Nah, kalau naik begini ini pindahkan saja besinya ini yang kanan ke kiri, yang kiri ke kanan gitu ya. Nah, seperti ini kalau sudah dilanjutkan dihidupkan lagi, nah dia otomatis turun sendiri. Nah, kalau sudah tercampur rata seperti ini ya. Selanjutnya mau aku masukkan BOS. Kalau teman-teman mau pakai margarin atau butter silakan. Tapi kalau pakai BOS ini ternyata itu membantu banget untuk si adonan itu cepat kalis gitu ya. Beda dengan kayak margarin atau mentega, itu tuh lengketnya lama banget gitu. Nah, ini BOS-nya juga aku pakai yang curah, pakai yang bukan yang kemasan, bukan yang kalengan gitu ya.
Ini aku belinya setengah kilonya ini sekitar 17-18 ribu. Untuk mereknya bebas, teman-teman bisa gunakan merek apa aja. Aku pakai sekitar 1 sendok makan. Nah teman-teman, kalau mau pakai butter silahkan. Untuk udah pasti kalau pakai butter rasanya pasti beda banget ya, karena kalau pakai butter pasti enak gitu. Jadi kalau teman-teman mau pakai margarin atau pakai mentega merek lain silahkan gitu. Ini saran aja dari aku, kalau pakai BOS itu sangat membantu kalisnya itu jadi cepat gitu. Nah ini aku mixer lagi sampai tercampur rata. Jadi si BOS-nya ini cukup tercampur rata aja dengan si adonan, otomatis dia langsung kalis elastis sendiri ya. Nah kalau sudah, ini mau aku istirahatkan dulu sekitar 5 menit sampai 10 menitan supaya lebih elastis ya nanti adonannya. Jadi untuk sambil menunggu si adonan yang pertama, ini aku mau olah lagi untuk si tepung si cakra ya. Nah bahan-bahannya sama, tetap pakai airnya 120 ml, 2 kuning telur, dan setengah sendok makan ragi instan atau 1 sendok teh ya. Dan gula pasirnya sebanyak 2 sendok makan. Dan SP-nya jangan lupa sekitar 1 sendok teh. Kalau sudah di mix atau dicampurkan, diaduk sampai tercampur rata. Kalau sudah sekiranya sudah tercampur rata, ini langsung kita masukkan ke si tepungnya. Nah ini yang wadah merah tepung yang wadah merah tepung cakra ya, protein tinggi. Tapi dua-duanya kita pakai yang kemasan. Gimana sih bedanya gitu ya. Nah ini pakai mixer yang sisa tadi ya, jadi bukannya kotor, ini sisa si adonan yang pertama. Lalu ini kita mix sampai benar-benar tercampur rata. Kalau adonannya benar, adonannya pas, ngikutin step by stepnya dari resep aku, insya Allah pasti jadi nggak gagal ya. Nah ini si BOS-nya juga aku tambahkan sekitar 1 sendok makan juga. Jadi untuk yang lainnya porsinya bahannya semuanya sama, cuma merek si tepungnya aja yang beda. Campurkan sampai semuanya tercampur rata. Kalau pakai BOS itu beneran cepet banget dia untuk pencampurannya ya ke si bahannya. Sekiranya sudah tercampur rata, hasilnya nanti teksturnya seperti ini ya. Nah, nggak begitu kalis, nggak begitu mulus, tapi ini sudah oke ya. Selanjutnya mau aku simpan juga seperti yang pertama sekitar 5-10 menitan. Untuk istirahatkan adonannya biar lebih rileks ya, lebih lentur. Nah ini yang pertama tadi yang tepung segitiga, ini mau kita keluarkan dulu, mau kita rapikan sebelum kita istirahatkan lagi sekitar 30 menitan atau sampai mengembang 2 kali lipat. Sesuaikan aja dengan suhu ruang teman-teman di rumah ya. Kalau biasanya kalau suhu di tempat daerahnya itu cenderung dingin sekitar 40-45 menitan. Nah ini setelah rapi aku masukkan ke wadah lagi. Ingat ya, ini yang tepung segitiga. Nah ini kita istirahatkan sekitar 30 menitan atau 2 kali lipatnya. Nah ini yang tepung cakra kita rapikan juga. Kalau sudah rapi kita masukkan ke wadah juga, lalu kita mau diamkan juga selama 30 menit atau mengembang sampai 2 kali lipatnya. Setelah 30 menit, ini yang pertama aku ambil yang wadah bening dulu ya, yang segitiga, karena ini lebih dulu tadi kita olah. Nah, aku mau taburkan tepungnya dulu ke papan biar nggak lengket. Lalu aku pindahkan adonannya ke papan, lalu aku rapi-rapikan dulu seperti ini. Pastikan udaranya hilang dari dalam adonan. Lalu aku pipihkan untuk aku selanjutnya mau aku cetak. Nah untuk bentuknya ini aku bedakan banget antara tepung segitiga dengan tepung cakra. Ini yang pertama kita pakai tepung yang segitiga. Mau aku bentuk pakai cetakan ya.
Sebelumnya aku pipihkan dulu, aku rapikan adonannya. Aku rolling pin seperti ini. Jadi kalau teman-teman mau dipipihkan aja silakan. Segimana enaknya teman-teman, asalkan rapih gitu. Atau mau dibentuk dengan bentuk lain juga silahkan. Nah, ini untuk wadah nanti setelah dicetaknya aku alasi dulu dengan tepung supaya nanti nggak lengket. Yang belum subscribe, ayo cepetan pencet tombol subscribe-nya. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Ayo buruan dipencet tombol subscribe-nya biar akunya semangat untuk bikin video dan share videonya. Untuk tepung segitiga aku cetak atau aku bentuknya pakai cetakan bentuk bunga seperti ini ya. Biar gampang untuk membedakannya nanti antara si tepung segitiga atau dengan si cakranya gitu. Nah, kalau sudah dicetak rapi seperti ini, lalu selanjutnya mau aku tutup, lalu aku istirahatkan sekitar 15 menitan. Nah, selanjutnya kita cetak yang si tepung cakranya. Nah, untuk si tepung cakranya ini aku cetak bentuknya bulat aja. Jadi nggak sama dengan yang segitiga ya. Nanti gampang untuk membedakannya. Keluarkan adonan dari dalam wadah, aku pindahkan ke atas papan kerja. Mau aku rapikan dulu. Lalu selanjutnya ini mau aku bagi-bagi. Jadi jumlahnya itu sama, yang si tepung segitiga tadi jadinya 16 potong. Dan ini juga mau aku potong-potong sekitar jadi 16 potong ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya mau aku bulat-bulatkan dulu, mau aku rapikan. Kalau sudah rapi seperti ini langsung mau aku cetak. Jadi kalau teman-teman mau langsung dicetak punya cetakannya potongan itu terserah ya, boleh. Atau cetak manual seperti ini juga boleh. Nah, ini aku pipihkan dulu. Selanjutnya tengahnya mau aku bolongin dengan cup seperti ini ya. Jadi kalau teman-teman punyanya cup pembolongnya model lain boleh ya, bebas ya. Asalkan rapi gitu. Nah, kalau sudah ini mau aku simpan lagi di wadahnya. Yang sebelumnya wadahnya itu ditaburi dulu dengan tepung. Jadi nanti pas mau digoreng, si donatnya itu nggak nempel di wadahnya ya, di alasnya. Nah, ini aku kerjakan lagi, aku bentuk lagi untuk model selanjutnya. Jadi sisa dari si donatnya ini, nah ini kan donatnya bolong di tengahnya. Sisanya ini kita pindahkan, kita tambahkan saja ke adonan berikutnya seperti itu ya. Nah, kerjakan sampai semuanya ini selesai tercetak. Nah, kalau sudah dicetak semua, ini mau aku istirahatkan juga sekitar 15 menitan atau sampai mengembang ya. Nah, kita istirahatkan, bisa ditutup pakai kain yang bersih. Nah, ini untuk yang tepung segitiga yang dicetak yang pertama, ini sudah mengembang, udah sekitar 15 menitan aku diamkan tadi ya. Selanjutnya mau aku goreng. Nah, ini aku sudah memanaskan minyak goreng, apinya sedang cenderung kecil, tapi pas dimasukin si donatnya ini minyaknya sudah panas ya, tapi bukan yang panas banget gitu, nanti takutnya jadi mutung dia ya. Ini digorengnya juga nggak lama, tungguin aja dan jangan dibolak-balik, cukup diintip seperti ini. Sekiranya sudah kuning bawahnya baru dibalik, jadi white ringnya itu cantik. Nah, dibalik, setelah dibalik ini juga nggak lama digorengnya, langsung nanti sekiranya warnanya sudah sama-sama rata. Nah, cukup diintip seperti ini. Kalau sekiranya sudah warnanya sudah rata,
langsung aja diangkat lalu ditiriskan. Siapa nih yang setuju kalau kita bahas tentang roti yang seperti ini pakai tepung protein rendah, sedang, atau pakai bahan-bahan yang sangat ekonomis? Kalau setuju, komen di kolom komentar ya. Suara terbanyak nanti kita praktek. Selanjutnya, kalau si adonan yang tepung cakra itu sudah mengembang juga seperti ini, langsung aja digoreng. Digorengnya juga sama ya, apinya jangan terlalu besar, jangan terlalu panas, sedang cenderung kecil, jangan dibolak-balik, cukup diintip seperti ini. Sekiranya sudah kuning baru dibalik. Nah, ternyata kalau pakai yang cakra itu dia pas digoreng dia lebih tinggi, jadi white ringnya itu lebih besar, lebih lebar. Tuh ya, teman-teman bisa bedakan ya. Jadi kalau pakai yang cakra ini dia lebih tinggi hasilnya pas digoreng. Jadi white ringnya lebih lebar. Teman-teman bisa lihat. Nah, biasanya kalau white ringnya ini besar, itu berarti si donat itu tuh dalamnya itu tuh hasilnya teksturnya itu tuh lembut. Nah, tapi si yang tadi kita goreng yang pertama, yang adonan tepung segitiga pun white ringnya muncul ya, keluar juga, lebar juga, tapi nggak selebar si yang tepung cakra. Nah, ini mau aku lanjutkan menggoreng. Nah, ini sudah selesai digoreng semua ya. Ini yang pakai tepung yang bunga-bunga ini pakai tepung segitiga. Noh, white ringnya keluar, tapi memang nggak selebar si yang cakra. Tapi teksturnya ini lembut banget. Lembut banget, mirip-mirip tekstur ya, kayak apa ya? Teksturnya itu kayak tekstur donat Jeko. Lembutnya gitu. Nah, ini aku mau coba belah yang pakai tepung cakra. Nah, pakai tepung cakra dia sedikit lebih lembut daripada yang segitiga. Tapi perbedaannya itu nggak jauh. Sedikit banget perbedaannya. Dan hasilnya ini pas dimakan sama-sama lembut. Lihat tuh ya teksturnya ya. Beneran perbedaannya itu sedikit banget. Perbedaannya itu sedikit banget. Nah, tapi kalau untuk si yang pakai tepung cakra, di bagian kulitnya ini dia lebih mengangkat. Karena dia ada perbedaan sedikit, dia lebih lembut tadi ya. Tuh. Jadi menurutku kalau kayak kita makan roti atau makan donat, di saat kita gigit, itu tuh bakal dia menyatu ya antara kulit atas dan kulit bawah seperti ini. Nah, kalau biasanya kalau kita gigit itu kan roti itu kulit atas dan kulit bawahnya menyatu. Nah, ini lembut banget. Beneran. Jadi tepung segitiga, antara tepung segitiga dan tepung si cakra, perbedaannya itu tuh sedikit banget. Jadi dua-duanya sama-sama lembut. Sama-sama kembangnya juga oke, bagus. Teksturnya juga mantep ya. Jadi terbukti ya, pakai tepung curah pun bikin donat bisa lembut. Pakai tepung protein rendah pun bikin donat bisa lembut gitu ya. Tapi bukan berarti protein tinggi itu nggak ada hasil. Jelas protein tinggi, protein rendah itu berbeda. Ada perbedaannya walaupun sedikit. Jadi kalau untuk besok-besok teman-teman mau explore masalah kualitas dan rasa, teman-teman bisa explore sendiri ya. Seperti air putih diganti dengan susu, margarin atau BOS diganti dengan butter gitu ya. Jadi rasanya lebih enak. Terima kasih sudah nonton videonya sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya.